Di sebuah desa yang makmur, hiduplah seorang kepala desa yang terkenal bijak dan adil. Orang-orang selalu datang padanya untuk meminta saran. Namun ada satu hal yang sering membuatnya geleng-geleng kepala. Anaknya sendiri, Rido. Bagi warga desa, Rido dianggap pemalas dan tidak punya masa depan. Ia jarang membantu di sawah, jarang ikut pertemuan desa, dan lebih sering terlihat duduk di tepi sungai sambil mengukir kayu. Suatu hari, kepala desa sedang berbincang dengan para tetua di balai desa. Tiba-tiba salah satu tetua berkata sambil tertawa kecil, "Pak, maaf, saya terus terang bapak ini pemimpin yang hebat. Tapi anak bapak, rasanya tak punya akal." Kepala desa terdiam. Ia tidak marah, tapi hatinya agak tersentil. Ia pun bertanya, "Kenapa kalian bilang begitu?" Salah satu tetua menjawab, "Setiap kali ada lomba ketangkasan atau adu cepat mengambil barang berharga di pasar, dia selalu ambil barang yang nilainya kecil, bukan yang besar. Kami semua jadi heran, apakah dia tidak tahu mana yang lebih berharga?" Kepala desa hanya tersenyum tipis. Di hatinya ia mulai penasaran, apakah benar anaknya sebodoh itu, atau ada alasan yang belum ia ketahui. Maka sore itu ia pulang lebih cepat. Di teras rumah, ia melihat Rido sedang asyik mengukir bentuk perahu kecil dari sebatang kayu. Kepala desa duduk di samping Rido, memperhatikan ukiran itu sebentar, lalu berkata, "Rido, aku ingin bertanya, setiap kali ada lomba di pasar, kenapa kamu selalu memilih barang yang murah, padahal ada barang yang jauh lebih berharga?" Rido berhenti mengukir, menatap ayahnya sebentar, lalu tersenyum. "Memang itu yang orang-orang bilang ya? Ayah tidak peduli apa kata orang, tapi ayah ingin tahu alasannya," jawab kepala desa tenang. Rido pun mulai bercerita. Setiap bulan pedagang besar di pasar mengadakan lomba kecil. Dia taruh 2 benda di atas meja, 1 cincin emas, 1 lagi pisau kecil dari baja biasa. Dia akan memanggilku dan berkata, "Ambil yang menurutmu lebih berharga." Kalau aku ambil cincin emas, semua orang tepuk tangan, lalu permainan selesai. Tapi kalau aku ambil pisau kecil, semua orang tertawa. Dan bulan depan pedagang itu mengulang lagi permainan yang sama. Nah, setiap aku memilih pisau kecil setelah acara selesai, pedagang itu memberikanku sedikit upah karena sudah menghibur orang-orang. Kadang uangnya cukup untuk makan seminggu. Bayangkan kalau aku ambil cincin emas sekali, permainan itu selesai, dan aku tidak dapat apa-apa lagi di bulan-bulan berikutnya. Kepala desa terdiam, matanya mulai berbinar. Ia baru menyadari bahwa anaknya selama ini tidak bodoh. Ia hanya melihat keuntungan jangka panjang, bukan sekadar kemenangan sesaat. Malam itu, kepala desa merenung di beranda rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah. Ia memikirkan kata-kata Rido. Keuntungan jangka panjang lebih penting daripada kemenangan sesaat. Keesokan harinya, saat pasar ramai, kepala desa sengaja datang lebih awal. Ia melihat dari jauh kerumunan orang tertawa-tawa di depan meja pedagang besar itu. Dan seperti dugaan, di atas meja ada cincin emas dan pisau kecil. Pedagang itu memanggil, "Rido, kemari." Orang-orang bersorak, sebagian berbisik-bisik, "Yakin dia bakal pilih pisau lagi?" Rido melangkah tenang. Ia melihat kedua barang itu, lalu dengan santai mengambil pisau kecil. Kerumunan tertawa, pedagang pun tertawa lebar. Acara selesai, semua orang bubar. Namun kepala desa tidak langsung pulang. Ia melihat pedagang besar itu menepuk bahu Rido, lalu menyelipkan beberapa keping uang ke tangannya. Wajah Rido santai saja, seakan itu hal biasa. Kepala desa tersenyum kecil. Dalam hati ia berkata, "Bukan bodoh, tapi tahu cara bertahan hidup tanpa banyak bicara." Beberapa hari kemudian, di balai desa, obrolan warga kembali membicarakan Rido. Salah satu pemuda berkata sambil tertawa, "Anak kepala desa itu kalau lomba di pasar pilihannya selalu salah. Memalukan sekali, padahal anak seorang pemimpin." Tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Kepala desa yang kebetulan ada di sana hanya menatap sebentar, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Kalian tahu kenapa dia melakukan itu? Karena dia paham 1 cincin emas memang berharga, tapi memberi kesempatan agar orang tertawa dan bahagia, lalu mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan, jauh lebih berharga untuk hidupnya." Ruangan mendadak hening. Kepala desa melanjutkan, "Kalian mungkin mengira dia bodoh, tapi yang bodoh itu justru orang yang hanya mengejar 1 kali kemenangan, lalu kehilangan peluang berkali-kali." Rido memilih pisau kecil, tapi dengan itu ia bisa makan, membeli buku, bahkan membantu orang yang butuh. Bodoh atau tidaknya seseorang bukan dari apa yang kalian lihat di permukaan, tapi dari cara dia bertahan hidup.
Beberapa warga mulai menunduk, merasa malu telah mengolok-olok Rido. Sejak hari itu, tak ada lagi yang terang-terangan mengejeknya. Waktu berlalu, perlahan pandangan warga terhadap Rido mulai berubah. Mereka tak lagi melihatnya sebagai anak pemalas atau bodoh. Beberapa justru mulai menghampirinya untuk belajar mengukir kayu atau sekadar berbagi cerita. Rido tetap seperti biasa, tenang, sederhana, tidak terlalu peduli dengan apa yang orang katakan. Baginya, selama ia bisa hidup dengan cara yang ia pilih, membantu ayahnya, dan tidak merugikan orang lain, itu sudah cukup. Suatu sore, kepala desa duduk bersama Rido di tepi sungai. Matahari mulai tenggelam, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. "Ayah bangga padamu," kata kepala desa sambil menepuk bahu anaknya. "Kamu mengajarkan ayah bahwa kadang-kadang diam itu bukan tanda bodoh, tapi tanda orang yang paham kapan harus bertindak." Rido tersenyum. "Biarlah orang menganggap kita aneh atau gila, ayah. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan dan kenapa kita melakukannya. Tidak semua yang terlihat bodoh benar-benar bodoh, dan tidak semua yang terlihat pintar benar-benar bijak. Kadang nilai sejati seseorang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau memahami lebih dalam. Jika kita tahu tujuan kita dan yakin pada pilihan kita, tak perlu takut disebut gila atau aneh, karena dunia sering salah menilai hal yang tidak ia mengerti." Terima kasih.